Bismillahirrahmanirrahim. Al-kaunu ay al-mukawwanatul mawjudatu ay al-mawjudatu bi asriha kulluhu zulmatun ay adamun mahdun la wujuda lahu fi madri arbabis syuhudi. Kalau matanya yang dikurung-kurung ya, al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama analau zuhurul haqqi fihi. Al-kaunu adapun perkara yang ada, ay al-mukawwanatu suatu yang diadakan, ay al-mawjudatu ini perkara yang ada di asliha dengan rahasianya al-mawjudat. Kulluhu zulmatun, kulluhu semuanya itu al-kaun, itu kembali ya, nominnya ke al-kaun. Zulmatun ialah gelap, zulmat, obat al-kaun. Ay adamun mahdun, juga saya adamun mahdun, orang kang murni, hanya tidak murni. Lahu juga tidak ada lahu bagi kaun bin adri arbabis syuhudi pada pandangan orang-orang asyuhudi yang melihat ataupun yang menyaksikan. Wa innama, dan bahwasanya anaro telah menerangkan kepadahu, kepada itu al-kaun, ay al-jadahu telah mewujudkan kepada itu kaun apa zuhurul haqqi, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala, ayillahi ini Allah, bihi padanya itu kaun. Lalu syamsi seperti nampaknya matahari, fil qawti qawti bagaimana jendela kutub ya, pada jendela zati sujadi, pada zatnya kaca. Palesa maka tidak ada maka tidak ada berarti al-kaun. Jadi asbuk palesa al-kaun ya. Unaka iku unaka di sana itu maksudnya ajlu arbabisyur. Illa wujudan wahidan, illa wujudun wahidun, melainkan adanya yang satu. Wahwa utalan utawi itu wujud wahid, wujudul haqi itu namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabiduruhi, dan nampaknya al-haq fil asya'i pada segala sesuatu. Wujidat ditemukan apa al-asya', al-asya' itu jamak ya, dengan taksir. Nah sini pakainya wujidat, bukan wujidat. Nah sama juga dengan mu'annas, karena dulu jangin mu'annasun ya, kalau jamak itu hukumnya mu'annas. Nah sebagai zil namanya ya, bukan mu'annasun, hakikiyun. Bukan mu'annasun, lafziyun, bukan mu'annasun ma'nawi, bukan hakiki, bukan lafziyun ya. Mu'annas maknanya doang, lafaznya bukan ya. Ya, yang berbohong mati sholat gitu ya. Bukan as-sholat itu namanya mu'annasnya majazi ya. As-sholat berbohong mati sholat.
mu'anasun lafzun lah ma'nawiyun. Jadi orang komat baca komas sholatu ya. Komas sholatu ya. Kan umumnya komatis sholatu. Kalau mu'anas lafziyun wa ma'nawiyun, mu'anasun hakiyun itu mu'anas yang bisa bikin kopi itu ya, yang bisa ngangetin lelaki kalau lagi kedinginan. Hakiyun itu masih mudah-mudah kalau mu'anasun hakiyun masih pandangan hidup ya, dipandang hidup untuk dari 55-60 wah pegangan hidup udah katanya. Buku 5 yang ke atas udah pijakan hidup. Ini kemudian nah sini kata Syaikh Hikam bahwasanya alam ini bukan al-mukawwanat, artinya yang diadakan, yang diwujudkan, segala rahasianya mewujud itu semuanya zulmat, semuanya gelap, nggak ada yang murni, nggak ada yang wujud pada hakikatnya dalam pandangan orang-orang yang ahli syuhud. Jadi alam ini nihil. Jadi kalau orang lihat manusia itu melihat orang kaya masih aneh, itu namanya belum syuhud, gitu ya. Kalau melihat orang cantik itu, perempuan cantik masih terharu, masih kagum, itu belum syuhud. Kita kalau melihat perempuan cantik, melihat perempuannya apa langsung lihat ke Allah yang menciptakan? Nah, perempuannya kan ya. Tadi kita belum syuhud. Allah. Iya, bang disambung. Disambung tuh, tapi Allahnya kan tapi bagus daripada. Jadi ya. Kayak cetak jawab. Pun bisa. Lagi itu mana? Pendek. Subhanallah, depan juga ya. Kalau pendek itu sih buat jangan masih hidup. Bangkainya sudah nih kan, bangkainya sudah nih, itu belum syukur. Jadi kalau niat makhluk itu niat Tuhan dulu itu baru syukur. Niat orang apa namanya fakir miskin, ya takut itu belum syukur. Karena zulmah itu alam yang masih nihil, ya. Alam itu nihil, kawan itu nihil. Jadi nggak ada bagi orang-orang yang syukur itu, karena yang ada hanya Allah syahadat. Karena tauhidnya itu benar-benar udah usul sampai keesaan Tuhan itu sampai kepada Allah. Gaya iblis ya sebenarnya mah kalah ketahuan kita sama iblis itu. Karena iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam nggak mau. Pas ada apa was takbaro. Di situ tidak akan sujud karena was takbaro, was takbaro dan takabur. Karena buat apa kata iblis saya sujud kepada Nabi kepada Adam? Diciptakan dari tanah, sedangkan saya adalah dari api. Secara hakikatnya tuh makhluk. Ya kalau kita mengkaji kebaikannya pasti ada. Cuma manusia itu kan mengkaji iblis itu laknatnya saja ya. Seakan-akan laknat itu laknat. Pada sisi baiknya ada juga. Iblis itu tauhidnya sangat kuat yang nggak mau sujud kepada selain Allah. Ya, makanya sudah Nabi Adam itu enggak. Ya. Cuma karena mengiblis Allah, nah berarti termasuk yang namanya takabur. Karena yang sujud adalah Allah. Secara hakikatnya mah dia kagak mau sujud kepada selain Allah. Iblis awalnya kan ahli sujud, ahli ibadah, dua iblis sama kita. Kalau kita proses itu dari Nabi Adam, ya itu ratusan tahun juga Allah. Ya bukan puluhan tahun, tapi ratusan tahun, bahkan ribuan tahun.
Fir'aun satu sisi ya ada kebaikannya. Makanya kita mengkaji seseorang itu ya jangan kita kaji jeleknya aja. Kadang harus kita akui manusia itu ada kebaikannya. Preman jahat mah itu jahat tapi ada kebaikannya. Enggak selamanya preman umur hidup 60 tahun maksiat pun kagak. Ada juga di nongkrong di Thailand kan ada juga kebaikannya tuh. Ya, bisa juga dia sedekah ya. Ada bininya baik dia ya. Iya. Abiana berat bini baik sama bininya baik. Iya, bini baik. Baik sama anaknya baik. Walaupun dia preman. Sama kayak Fir'aun pun sama ya. Fir'aun tuh makanya sampai ditunda doa Nabi Musa alaihissalam itu selama 40 tahun karena Allah melihat kebaikan dari Fir'aun. Fir'aun itu murah ya, dermawannya ada. Walaupun kedermawanannya itu ya ada kepentingan. Oke, orang yang berbuat kebaikan ada kepentingan alias riya'an wa sum'atan, pastikan amal perbuatan ditolak sama Allah ya. Itu diyakinkan. Nah, rumus tasawuf kan begitu. Ya, orang yang beramal ya riya'an wa sum'atan itu pasti ditolak. Tapi orang yang diberi ya kepada orang yang niatnya riya dan sum'ah, kira-kira doanya dikabul nggak? Kabul. Ya. Walaupun kita nih nolongin orang nih, pengen nih masih yang nggak orang, kenapa? Karena kita teman sama adiknya gitu ya, nolong itu kasih duit, udah beliin motor, tujuannya pengen supaya nunjukin abangnya gitu ya, supaya dapat adiknya. Kita riya. Tapi abangnya itu karena kita bagi motor, kita kasih duit, tadi doanya girang juga. Mudah-mudahan Bang Haji yang umur ini dia Bang Haji sehat. Nah kan dia mau benar itu dikabul nggak doanya? Ngobrol sama Fir'aun juga ya, bagi ini segala macam rakyatnya dikasih dibikin rumah ya bahkan dijamin hidupnya sehari-hari. Ada juga yang doanya dikabul. Makanya Fir'aun ditunda juga, doa Nabi Musa ditunda selama 40 tahun. Itu Rabbana atmis gitu ya saya doanya itu baru hatta ya yarawul adzabal alim. Ya Allah lemparkanlah binasakanlah Fir'aun dan Musa itu harta dan bala tentaranya karena udah kurang ajar banget ya Allah, sampai dia nanti nampak dan melihat siksaan yang sangat berat. Itu Rabbana sampai 40 tahun baru dikabul doa Fir'aun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memandang sisinya tadi, karena Fir'aun satu sisi ada dermawan. Makanya daripada ahli ibadah tekun tapi kulitnya berbina setan gitu ya. Kulitnya 17 setan hese orang India gitu ya, dengan jadi Fir'aun yang murah ya. Ada nilai juga sama Allah daripada rajin ibadah, udah riak niatnya enggak, udah niatnya keket, pelit, untuk gasiran, kuning masih ada murahnya juga. Cuman jangan sampai begitu lah, itu macam bahasa ya. Mudah-mudahan lambat laun juga pasti ada nilai ikhlas. Makanya tadi jangan kita menilai orang itu jahatnya saja, tapi kita juga satu sisi ada nilai kebaikannya. Nah, luar biasa ya manusia. Ini kaum namanya kaum itu zulmah, gelap pada dasarnya itu memang tidak ada gelap. Ada mahdin, ada mahdum, jadi nggak ada yang apa namanya suci, nggak ada yang murni makhluk itu. Lalu juga lahu tidak ada. Wa innama anarahu, dan bahwasanya telah mencahayakan kepada makhluk itu kaum au ajadahu, ataupun ya menjadikan Allah mengadakan kepada itu kaum sapa zuhurul haqqi, karena zahirnya haknya Allah Subhanahu wa taala fi pada itu alam. Jadi alam asalnya memang ada mewujud, tidak ada. Alam ini tidak ada. Alam tidak ada sebenarnya, kemudian menjadi ada. Karena lantaran ada yang ada. Walaupun alam tidak ada, yang ada pasti ada. Nah, alam ini tidak ada.
kemudian menjadi Ada. lantaran ada yang Ada. siapa itu? Allah. Kemudian alam juga bisa menjadi tidak ada lantaran ada yang Ada. walaupun alam tidak ada, yang ada mah pasti Ada. Jadi ada mulu pusing ini ya. Jadi walaupun ini alam kagak ada, yang ada mah pasti ada. Ya ada pasti ada. Ya kan? Jadi orang yang sudah sampai tauhidnya itu, Allah itu menjadi dalil, alam ini menjadi madlul. Ini kita gembira. Iya, ini ditunjukkan Allah ini menjadi dalil, alam menjadi madlul. Kalau orang yang sudah sampai syukurnya ke sana. Kalau kita kan alam menjadi dalil, Allah jadi madlul, gitu ya. Kalau ditanya, kamu percaya adanya Allah? Ada. Apa bukti adanya Allah? Alam. Namanya Allah didalilkan ya. Dalilnya apa gitu ya? Iya. Dalilnya alam. Tapi kalau ada syuhud, Allah jadi dalil, alam menjadi madlul. Walaupun ini alam kagak ada, Allah mah tetap ada. Jadi kalau orang yang baru sampai misalnya tauhidnya kadar awal, ya, yang belum syuhud, kenapa ada percaya pada Allah? Percaya dong. Kenapa ada? Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti kalau Allah tidak menciptakan langit dan bumi, Allah nggak ada dong. Nah, ini kan tanya, gaya gitu. Tapi kalau nggak syukur, enggak. Allah ada nggak? Ada. Kenapa Allah ada? Karena adanya Allah udah dalil. Bukan adanya alam. Karena walaupun alam kagak ada, Allah mah tetap Ada. Itu termasuk namanya syukur dia untuk menyaksikan Allah. Kalau syamsi fil qurbi, pada nampaknya matahari ya dengan jendela yang tercipta dari kaca. Matahari ini ya ada sinar tuh ke kaca. Orang tanya, ada nggak matahari? Ada. Kenapa ada? Ada sinarnya tuh, ya kan? Ada sinarnya karena kita tidak bisa melihat matahari. Ada nggak? Ada. Sama juga orang yang baru ya, yang belum mengenal Allah, yang belum syukur. Orang yang belum syukur diumpamakan seperti orang yang buta. Orang yang buta itu dia nggak pernah melihat matahari, tapi dia merasakan sinar matahari. Ya. Sama juga kaca di sini. Kaca kan ada cermin pantulan matahari. Ada nggak matahari? Ada. Mana tuh ada pantulannya gitu ya. Itu ada cahaya, ada cahayanya. Berarti kalau nggak ada cahaya, matahari kan ada dong. Gitu. Iya ya, bingung juga. Gitu. Tapi kalau orang udah yakin adanya matahari, udah melihat matahari, mau ada cahaya kayak mau enggak, matahari pasti ada. Gitu. Ya, contoh itu gampangnya kan ya. Kalau Pak Allah kan udah ada susah ya. Matahari, mari kita lihat. Hujan kayak, lebat kayak, mendung kayak, matahari ada nggak? Ada. Kok tahu ada? Ingat pasti matahari. Tapi kalau orang buta tanya, matahari ada nggak? Ada, orang buta lihat. Kan gitu ya. Tapi ada matahari? Ada. Kayak matahari, gua nggak tahu. Lu adanya ada matahari apa? Lah panas badan gua. Gitu ya. Kita di tengah lapang. Ini model kita gitu. Kita tuh lihat Allah masih begitu, karena kita Allah ini masih menjadi madlul, ya bukan menjadi dalil. Tapi udah cakep banget gitu ya. Luar biasa. Tauhid kita sudah diterima, udah benar, udah makbulun, sahihun, ya, udah diterima dan juga sahih. Makanya kata Said Akil, ya wujud itu kagak ada di Quran. Ya secara tekstualnya wujud itu nggak ada. Bener emang kan ya? Emang ada wujud secara tekstual di Quran? Nggak ada. Ada juga innallaha ghafurur rahim, ya innallaha jawadun karim, gitu kan? Kanallahu aliman hakima. Kagak ada. Kanallahu wujudan. Nggak ada kan? Nggak itu. Jadi benar itu secara tekstualnya. Bukan dibicara ngomong gitu. Karena wujud dan kok itu ada. Nah, yang 20 sifat menurut Imam Muhammad Asy'ari ataupun Muhammad Mansur Maturidi. Ya kan akidah kita itu kan. Nah, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi yang 20 sifat.
Dulu itu lagi mas kecil kan ada dulu tidak. Sekitar 20 kan, tidak bakok. Illa wujudun wahidun, falaysa hunaka illa wujudun. Tidak ada tuh di alam menurut pandangan arbabus syuhud illa wujudun wahidun, maka yang ada satu, siapa? Wa wujudul haqqi. Yang ada itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kayak si siapa itu yang jadab itu, Sayyidina Halad ya, Halad ya, anak al-haq ini. Halad, siapa kamu? Anak al-haq, saya adalah tuh Tuhan. Karena lagi nggak niat alam, nggak ada alam maya pada, itu lagi termagnetis dengan wujudnya Allah. Yang disebutnya bahasanya, kalau bahasa Jawa itu jadab, nah, kalau bahasa Arab itu jazab. Karena orang Jawa itu kan nggak bisa nyebut jazab dialeknya ya, jadi jazab jadi jadab. Ya orang Sunda kan mengadzan, bukan Adam. Adam itu gini kan, ada itu Adam ya. Kayak Zuhar itu kan bukan Zuhar ya. Itu lagi jadab dia, lagi termagnetis. Makanya orang-orang yang jadab itu ya kabiratul nafsi, jiwanya itu besar ya. Jiwanya besar, nafsunya besar. Nafsu dia sama Tuhan tuh jiwanya lagi betul-betul besar sama Allah. Itu nafsunya. Kemudian juga garu mukallafin, orang jadab itu tidak mukallaf, tidak terbebani itu ya. Artinya dia kagak sembahyang juga nggak dosa, dia kagak puasa nggak dosa, karena memang lagi jazab, nggak mukallaf dia. Para ulama begitu menghukuminya, tidak terbebani dalam agama. Karena memang bukan kontrol dia, bukan sengaja dia lost control, yang nggak dalam kontrol. Lagi tertarik sama Allah, hanya Allah yang ada. Ya, alam itu tidak ada. Sama juga hukumnya orang gila. Nah, sekarang juga banyak ya orang-orang sehat ya pada gila. Ya. Jadi kalau jazab makanan yang gila beneran ya enggak. Kalau kita mah gila-gilaan. Ada sembahyang gua lagi jazab. Lu bulan Ramadan merokok aja, lagi jadat dong. Itu bukan jadat sebenarnya, gila-gilaan. Kalau gila benar, jazab benar ya memang kehidupan agama kayak sesi benar. Pada hakikatnya benar ya, nggak salah. Cuman ahli-ahli syariat menghubungi dia para wali, ya karena khawatir nanti rusak syariat. Para awliya juga tahu itu, paham bukan nggak paham, karena mereka memang sudah muka siapa. Dan lebih kepentingan agama, kepentingan syariat harus tegakkan hukum mati, gitu, ya. Karena merusak. Padahal nanti ya tidak rusak, ya. Kayak saya halal. Ya sudah benar. Makanya begitu tetap masih anak hakun ya, sampai dipotong. Enggak pernah saya alat kalau kita baca tanahnya ya, kagak pernah menjadi, tidak pernah menurut. Begitu ditangkap maraja, dipotong tangannya, anak al-haq, tapi dipotong al-haq. Nggak terasa dia, memang bukan dikontrol dia udah terbius betul, hanya Allah. Pandangannya lemah, udah lepas ya. Makanya dipotong, nggak berasa, kakinya dipotong, nggak berasa, tangannya nggak terasa. Bahkan saat kayak tetesan darahnya itu ya jatuh ke bumi, lapan Allah wangi, luar biasa ya. Makanya iblis di situ iri. Wahai halal, kenapa iblis? Ya, dari kayaknya, kok saya nyebut al-haq juga, ya ngaku Tuhan juga. Yang ngaku Tuhan, tapi saya ngaku Tuhan, saya dibenci sama Tuhan. Kalau kamu ngaku Tuhan, kok beda dari Tuhan? Kan sama-sama ngaku Tuhan tuh ini kan? Iya, al-haq itu. Tapi yang halal kok diretuin. Kalau gua kagak dari iblis gitu. Iblis, kalau gua ini ngaku hak, enggak ngomong al-haq, anak al-haq, tapi jiwa gua bukan Tuhan. Jiwa gua mau makhluk nggak berdaya. Tuhan gua mau Allah. Kalau kamu ngomong al-haq, kamu merasa jiwa kamu Tuhan. Makanya kamu beredo. Iya. Tuh orang-orang yang sudah sampai ke sana sebelumnya. Masih kan boleh sujud, nanti kalau ada hamba-hamba Allah, enggak.
begitu terjadi tapi banyak kemuliaan dari Tuhan, kita jadi mati, kita ingatnya pokoknya kita husnul dan makanya yang ditanya maksudnya wasihan bagaimana dengan ya karena sudah ketemu bulan puasa merokok ya, orang sembahyang hari Jumat dia lagi main kita di udah kita belum sampai sudah karena Allah siapa susahnya ya enggak yang kesulitan urusan dia sama Tuhannya ngapain harus lagi orang berlipat ini kita husnul nggak boleh karena makanya ada wali kan suruh bunuh ya sejenak itu tapi jangan jadikan dulu jangan juga diikuti karena itu pada dasarnya menyalahi syariat walaupun kalau ada sumber jazab dia tidak menyalahi syariat karena sampai hakikat dia kepada Tuhannya. Ya ada misalnya ulama besar ya kalau lagi sembahyang Johor, sembahyang asar, jadi nongkrong sambil mancing. Johor kagak, asar kagak, maghrib kagak mancing. Iya. Jadi kalau udah boleh suruh iya. Masa tahu itu formalitas doang mancing, tapi hadir lagi kamu ketarik. Tapi kalau sambil mancing begini, ada cewek yang cakep nengok mah, buat jasa gitu mah. Nah buat jasa kalau udah nggak ada alat udah, merasa tahu dengan makhluk. Kalau dia mancing gini, dia cakep, ya asal itu mah. Lebih mantap mah. Banyak lah ya, kita ulama-ulama kita yang seperti itu ya. Iya. Karena juga ada orang kalau makia itu panjang dari mana pendek, pakai kaos, sampai aneh, bukan sampai lebar fitnah gitu. Kemudian juga ya, sampai megang-megang kemaluannya, Iya. Jadi sampai lebar fitnah itu benar. Jadi dia lagi mau dijaga bermakna sama Tuhan. Jazab ini bisa selama-lamanya, bisa taratan, bisa terkadang saja ya. Nggak terus menerus tergantung kehendak Allah. Dan jazab ini pun yaitu bila toriko, bila suluk wala toriko, tanpa suluk tanpa tarikat yang semata-mata sekarang tidak perlu dijazab. Tapi ada juga orang yang ahli suluk, ahli toriko, akhirnya menjadi jazab. Biasanya yang ahli suluk dan toriko itu jazabnya sebentar. Macam-macam jazab itu ya, ada yang berkeliling dengan masa bodoh dan dia ingat makhluk dia, ada yang diam di kamar, itu jazab tuh, tapi emang benar-benar tuntunan, tapi orang yang diam di kamar tinggal gini, dia lain. Itu Ustaz nanti kalau 2 bulan di kamar aja, emang apa? Gini begini, jazab kali ya, ini jazab ini ya. Tuh ya. Syaina kita punya guru Muhammad Abdul Kohar. Dia kan hampir satu hikayat penjelasan itu hampir 1 tahun dan mengatakan 2 tahun menghilang jalan. Disangkanya orang gila gitu. Nah, itu lagi ke bawah Tuhan itu nggak lihat alam. Wabil zuhuri bil asyari yujidat ala terus ya ala hasima taqdihi wa ba'muha wa laysa laha wujudun fi dzatiha ya. Wujidat ditemui al asya ala hasbima ya. Sekadar kemampuan perkara taqdihi yang menuntut kebaituma wa qadwa'iha tabiatnya itu al asya. Walai salaha dan tidak ada baginya itu asya wujudun bizatiha, wujud pada zatnya ya. Jadi segala makhluk, segala makhluk tidak ada wujud sebenarnya secara hakikat pada zatnya ya. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ahli syuhud lihat makhluk itu yang dilihat hanya Allah. Kalau syuhud bunuh kita ya Allah tuh yang dilihat, Allah dulu ya. Ya, ingat orang kaya, ingat orang miskin, Allah. Jadi yang dilihat Allah yang lebih dahulu, bukan makhluknya gitu ya.
Kalau kita kan enggak, kita kan masih terkontaminasi. Yang awal adalah makhluknya, Allahnya belakang kadang-kadang Allah juga kagak gitu. Kalau masih Allah ke belakangan masih benar itu. Bahkan kadang-kadang kagak, tadi kita ceritain ya. Cewek cakep, ya, potongannya luar biasa, masya Allah. Itu Allahnya kagak. Itu belum benar sudah tuh, belum sampai sama sekali. Ya. Paman ro'al kauna, barang siapa ro'a yang telah melihat al kauna akan makhluk, ay syai'an, udah syai'an, sesuatu minhu dari itu tahun, walam syahidah yashhadu walam yashhadu, dan tidak menyaksikan, boleh dijadikan muta'addi, walam yushhidhu, dan akrama asyhada yushhidhu, dan tidaklah menyaksikan imanhu kepada Allah fihi di dalam itu alam, au indahu ataupun di sisinya alam kaun, au qablahu ataupun sebelumnya alam, au ba'dahu ataupun sesudahnya kaun, fakon ahwazahu haifatahu, maka sungguh ya salah mencacatkan Allah kepada itu man ya haifatahu, ini telah meluputkan Allah kepada itu man untuk manusia ya, kepada itu orang. Jadi kalau kita melihat alam itu kita tidak menyaksikan ya, kepada Allah, baik itu di dalam alamnya ataupun di sisi alamnya ataupun sebelum alamnya ataupun sesudah alamnya, berarti kita itu telah cacat tauhid kita, telah luput. Jadi kalau orang itu melihat sesuatu di dalam sesuatu Allah, bagus tuh. Ataupun itu orang melihat makhluk tapi indahu di sisi makhluk itu Allah. Dan namanya ya Allah kita yang ya kebesaran Allah. Ataupun misalnya apa namanya al-qablahu ataupun sebelumnya dulu ditangkap lagi. Jadi tauhid seseorang itu bisa menyaksikan Allah di dalamnya, di dalam sesuatu, di sisi sesuatu, al-qablahu ataupun sebelum sesuatu. Jadi sebelum melihat sesuatu dia melihat Allah dulu. Itu yang paling takut itu. Tinggi itu tingkatannya al-qablahu ya. Au ba'dahu ataupun sesudahnya melihat sesuatu, keanehan sesuatu. Nah, setelah itu baru dia oh iya, memang Allah sebenarnya bisa gitu ya. Tada dan fihi indahu qablahu ba'dahu. Jadi orang menyaksikan Allah fihi pada itu sesuatu, menyaksikan Allah itu orang indah di sisinya sesuatu, menyaksikan Allah orang itu qablahu sebelumnya sesuatu, menyaksikan Allah itu orang ba'dahu sesudahnya sesuatu. Tinggal kita kadar kita sampai di mana tuh? Tinggal musyahadah kita sama Allah, penyaksian kita sama Allah di dalam sesuatu itu, apa di sisi sesuatu, apa sebelum sesuatu ataupun sesudah sesuatu. Kalau pada bisa itu udah menghitung kan? Ya. Di sana kayak mau dihitung sama sekali. Makanya kayak Imam Ahmad bin Hanbal, kayak yang satu hikayat diundang sama orang Yahudi gitu kan ya. Pertama diundang, datang, kata orang Yahudi, ngapain Imam kemarin kan Anda diundang, diundang, besok diundang lagi, keduanya datang, diundang lagi, ketiga diundang. Kan nanti ngundang anak kalau ngundang gitu ya. Kayaknya si Ahmad balik aja, kita belum permisi gitu senyum. Begitu beberapa langkah dipanggil, Imam Ahmad tuh gitu. Tunggu sebentar gitu ya. Saya sebenarnya terharu dengan Imam. Kenapa? Pertama saya undang, kemudian datang, ya saya tidak hiraukan, saya nggak hargai, tapi senyum, dua senyum, tiga senyum. Aneh saya terharu kaget, kalau marah kagak muka gitu loh. Kenapa emang bisa begitu? Kalau kita kan belum tentu ya. Jangan kan yang undang Yahudi ya, undang tetangga dengan Islam, tak bisa budaya, selamatan, sore, 4, ada sama aja.
Apa yang ada kemarin? Apa ngomongnya? Dasar mau dianggokin. Kira-kira marah nggak tuh? Baru pertama belum marah. Cuek. Minang lo kan begitu ya. Saya main sama gua. Gitu deh. Jangan. Ya udah Ustaz kan gitu ya. Dan kaget dia mah siapa senyum. Makanya aneh. Begini saudaraku. Kenapa saya tersenyum? Saya diledek, enggak dihina, disengaja, disepelekan. Saya paham karena saya ini yang mengundang pada hakikatnya bukan Anda. Yang mengundang saya adalah Allah dan Rasul. Karena kata Rasul saya, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi. Dan 3 kali, demi Allah nggak akan beriman, demi Allah, demi Allah. Hilangan ya Rasulullah. Siapa itu ya Rasul? Yang sampai 3 kali demi Allah nggak beriman dengan kola man la yu'minu jaruh. Orang yang tidak mententeramkan, merasa tentram tetangga, membawa ikahu buah ilau wasyurau dengan kejahatannya, dengan kebiadaan. Jadi itu kata Allah, kata Rasul, demi Allah, demi Allah, demi Allah, jatuh beriman 3 kali. Sampai tanya, ini bukan aneh, hilang manusia pasti orang itu Rasul. Kata Nabi, kolaman layu minum tidaklah yang mengamankan ataupun tidak merasa aman yahuhu tetangganya dengan kejahatan dan kebiadaan. Itu Rasul saya ini, makanya saya masih senyum, makanya saya nggak pernah marah. Sampai itu Yahudi yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena itu udah menyaksikan, ya, menyaksikan makhluk itu nggak ada. Jadi orang kalau sudah sampai suhu itu dihina biasa, dipuji biasa, jadi sakiti biasa, dicaci maki biasa, lagi banyak duit biasa, lagi nggak ada duit biasa. Kalau kita kan ada duit luar biasa, kalau ada duit pusing gitu. Kalau kita ya, beda senyumnya, mukanya kan kelihatan. Orang kan kalau punya duit kan cepat tersinggung ya. Gua kan bulan bang, tadi pagi bang, gitu bang, ibu bang laki-laki. Buset, langsung diserampan, orang ajar, pusing punya duit. Coba kalau udah punya duit mau 1 miliar, senyum aja. Ya, orang baru video oh iya, ada pusing kali ngapa, enggak. Jadi nggak ada tersinggung, orang tersinggung, ya. Makanya itu dia tenang aja, karena ini Allah merasa tersinggung, dia menyaksikan Allah bukan makhluk, menyaksikan namanya dia yang anda caci maki. Yang kedua, kalau kita melaksanakan mengerjakan sesuatu, ya kita memahami dan mengetahui siapa yang merintahkan sesuatu itu tidak akan pernah kecewa, ya. Walaupun dikecewakan, kita tidak akan pernah kecewa walaupun tidak sukses, tidak berhasil. Terkadang kita cepat marah kepada sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi. Terkadang kita berbuat kebaikan dihina, justru kita menjadi murka dan marah karena kita belum melihat siapa yang memerintah sesuatu kebaikan. Ya. Jadi kalau Syekh Ahmad karena sudah paham memerintahkan Allah, memerintahkan Rasul, maka dia nggak pernah marah karena sudah sampai syukur itu qoblahu, ya, sebelum dia menyaksikan makhluk, dia terlebih dahulu menyaksikan Tuhan. Alam, bismillah. Kita boleh. Dan jalan nanti ya. Baik, kita sampai